Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Hai sahabat Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapa Sahabat Kristus pada hari ini, hari Selasa. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang baik-baik, tetap menjaga kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita tetap akan memikirkan dan merenungkan satu seri, yaitu buatlah hari ini menjadi berarti. Seperti apa saudara-saudara sudah menjalankan hidup saudara-saudara sepanjang hari ini? Apakah ini adalah hidup yang berarti? Tapi marilah kita mendengarkan lagu ini terlebih dahulu. Bila Tuhan memberkati kita semua, dan pada hari ini dan malam hari ini, kiranya renungan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih, kini kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita masuk kepada seri yang ketiga. Buatlah hari ini berarti. Saudara, seperti apa kita sudah menjalankan kehidupan kita? Masih ingat enggak
Seri yang pertama, kita bicara tentang apa? 2 minggu yang lalu, saudara. Seri yang pertama, kita berbicara tentang kesadaran diri sebagai anak Allah. Saudara, waktu kita mencari apa arti hidup kita ini, kita diingatkan waktu itu, jangan merujuk pada tujuan hidup kita. Jangan hanya pada itu saja. Kita tidak bisa berpegang pada cita-cita maupun mimpi kita karena itu bisa berubah, saudara. Tujuan hidup kita bisa berubah, saudara. Berjalan bersama dengan waktu, mungkin ada orang yang tidak mencapai itu semua. Tetapi saudara-saudara, yang pasti adalah ketika kita merujuk diri kita sebagai anak Allah, saudara. Kepada jati diri kita, kesadaran diri sebagai anak Allah, itu akan membuat saya tahu apa arti hidup saya. Langsung akan menolong saya mengatakan arti hidup saya adalah memuliakan Tuhan. Arti hidup saya adalah memperkenankan hatinya. Langsung ketika saya dihadapkan dengan harus pilihan, ketika saya kembali merujuk pada jati diri saya sebagai anak Allah, dalam kesadaran diri itu saya akan memilih apa yang memperkenankan hati Tuhan. Tindakan apa yang harus saya perbuat? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, arti hidup kita dapat diperoleh jika kita senantiasa membangun kesadaran diri. Kita adalah anak Allah. Buatlah hari ini berarti seri yang kedua, saudara. Kita belajar bahwa untuk membuat hari ini berarti kita perlu cerdik dan tulus sekaligus, saudara. Orang Kristen diinginkan oleh Tuhan adalah orang Kristen yang tulus. Tapi juga cerdik, saudara. Cerdik tapi juga tulus, saudara. Itu yang kita pelajari. Karena Yesus dalam konteks mengutus murid-muridnya, 70 muridnya, masuk dalam ladang pelayanan untuk membawa berita kerajaan Allah. Nah, saudara, Yesus mengatakan kamu harus masuk dengan ingat loh kondisinya. Jangan kayak orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Ingat, kamu harus memandang kamu adalah domba yang ada di tengah-tengah serigala. Maka mereka siap menerkam kamu, mereka akan bermusuhan dengan kamu, mereka akan melihat kamu adalah makanan mereka akan menghabiskan kamu. Hati-hati. Tapi ingat, oleh sebab itu, ketika kamu ada di kawanan serigala itu, jangan menjadi bodoh. Cerdiklah kamu seperti ular. Tapi tuluslah seperti merpati. Itu akan membuat kamu bisa sukses menjalankan misimu. Oleh sebab itu, waktu kita ingin membuat hari kita berarti, kita perlu cerdik, perlu tulus. Hari ini, saudara, kita akan merenungkan apa yang membuat hari ini menjadi berarti, yaitu ketika kita tahu mengasihi lebih sungguh lagi, saudara. Mengapa begitu, saudara? 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 8b, sana dikatakan sebab Allah adalah kasih. Dengan kata lain, kasih itu adalah sebuah identitas. Allah adalah kasih. Jadi ketika kasih itu diungkapkan, itu identitas Allah itu nampak di sana. Maka Yohanes sangat menganjurkan orang untuk mengasihi. Kenapa? Karena itu adalah identitas Allah itu nampak di sana. Itu sebabnya mengasihi itu ada sesuatu yang begitu berharga dan harusnya kita sebagai orang Kristen menjalankannya, mengutamakannya. Bukankah Yesus memerintahkan adalah kamu saling mengasihi satu dengan lain? Itu adalah tanda engkau adalah murid Yesus. Jadi, ini identitas, saudara. Maka ini menjadi penting sekali untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, iya saya tahu ini, Yesus memberikan kasih dalam hidup saya ini. Lalu bagaimana saya mengungkapkan dengan baik kasih itu, saudara? Nah, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan bagian ini, saudara. Dalam Yohanes 3:16, sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bacakan bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, di sini ayat ini Yohanes sedang mengungkapkan bagaimana Allah mewujudkan kasih-Nya kepada manusia. Dia mau melukiskan kasih Allah yang begitu besar, saking besarnya itu dia tuh begitu besar, tidak terkirakan. Kasih Allah itu dengan kalau bumi menjadi kertas tidak akan dapat selesai ditulis. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah yang begitu besar itu digambarkan. Bagaimana diungkapkan? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah kita mengungkapkan kasih yang begitu besar itu kepada manusia, kepada kita semua. Orang yang durhaka, orang yang berdosa. Saudara, saya ketika membaca ayat ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu kata yang muncul dalam pikiran saya itu adalah ini. Presensi. Saudara, wujud dari kasih itu adalah presensi. Apa itu presensi? Presensi itu berarti kehadiran, saudara. Saudara, seorang mengasihi, kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, saudara. Suami istri, banyak sekali laki-laki tidak tahu mengungkapkan bagaimana mengasihi walaupun dia mengasihi istrinya, saudara. Sehingga ketika dia sudah ungkapkan, itu gak kena, gitu, saudara. Dan istrinya masih belum merasa dikasihi. Saudara gak tahu, saudara mengalami itu enggak? Mungkin banyak orang, banyak istri-istri yang mengalami, atau sebaliknya juga ada suami-suami atau anak-anak yang mengalami seperti itu. Kita punya kasih, tapi kita gak tahu gimana mengungkapkannya. Dan marilah kita belajar dari Tuhan hari ini. Bagaimana Allah mengungkapkan kasih yang sejati itu kepada kita. Saudara-saudara, yang jelas adalah ketika Allah mengungkapkan kasih itu, dia mulai dengan kehadiran, saudara. Maka saudara kita diingatkan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita harus hadir, saudara. Hadir. Di dalam kehidupan anak kita, dalam keluarga kita harus hadir dalam hubungan itu dengan orang lain. Kita harus hadir, saudara. Bersama dengan orang lain, kita harus hadir, saudara. Presensi. Nah, saudara, kita belajar dalam bagian ini, Allah hadir melalui anaknya yang tunggal. Itu Yesus Kristus. Nah, dalam konteks ini, saudara, Yohanes sedang berbicara firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Allah, yang pada mulanya sudah ada itu, yang adalah pencipta langit dan bumi ini, dia menjadi manusia. Dengan kata lain, hadir secara fisik yang dapat diraba, dapat didengar dengan jelas, dapat berinteraksi dengan satu secara fisik satu dengan lain. Hadir secara nyata. Bertemu secara fisik satu dengan lain. Yesus hadir sebagai manusia di tengah-tengah kita, saudara. Ini adalah satu bentuk kehadiran Allah di sana. Maka ketika Yesus akan dilahirkan, malaikat berpesan pada orang tuanya bahwa Yesus akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan bukankah Yesus juga ketika akan terangkat ke surga, dia berjanji satu hal. Dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Jadi saudara-saudara, Allah beserta kita. Yesus beserta dengan kita sampai pada akhir zaman. Beserta artinya dia hadir, saudara. Saya beserta istri. Artinya apa? Saya hadir dengan istri saya. Saya menyertai perjalanan dari anak-anak saya. Artinya apa? Saya ada bersama dengan anak saya dalam perjalanan itu. Itu beserta.
Jadi ini adalah presensi, saudara. Nah, dalam bentuk yang pertama yang kita lihat adalah dalam diri Yesus itu adalah dalam bentuk yang fisik. Tetapi kemudian berubah, saudara-saudara. Ketika dia sudah naik ke surga itu bukan dalam bentuk fisik lagi yang kelihatan. Itu melalui Roh Kudus yang tidak kelihatan sama sekali, saudara. Roh Kudus yang tidak terlihat ini, tetapi dia ada dalam kehidupan kita. Kita tahu itu. Dia menyertai, memimpin, menuntun kita. Dia menguasai kita, dia menggerakkan hati kita. Dia berbicara pada kita dengan segala cara yang ada. Dia menyadarkan kita. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus hadir ini. Bahkan Paulus dalam Efesus mengatakan, Roh Kudus adalah meterai bagi setiap orang percaya. Sampai ia memperoleh keselamatan yang sempurna itu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau dikatakan meterai, dan dia ada di sana gitu. Yang menjadi kuasa dalam hidup kita itu. Yang menuntun kita untuk bisa sampai pada akhirnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah caranya. Jadi kita belajar dalam bagian ini. Ketika kita ingin mewujudkan kasih itu ada berbagai cara. Presensi itu bukan hanya satu cara. Tapi ada cara yang lain. Kalau Allah adalah secara fisik, tapi juga secara yang kasat mata, tidak kelihatan oleh mata. Nah, saudara, pada saat ini juga, saudara-saudara, dalam penayangan YouTube ini adalah tanda kehadiran kami di tempat saudara-saudara yang dengan cara bukan secara fisik, tapi secara online, saudara. Kami menyapa saudara-saudara, kami ingin hadir lewat cara yang seperti ini dalam kehidupan saudara. Supaya saudara tidak pernah kehilangan firman Tuhan terus-menerus. Ketika harus tinggal di dalam rumah, kita ada waktu di mana tetap bisa merenungkan firman Tuhan. Itu adalah apa? Ungkapan kasih dari kami para hamba Tuhan dan dari gereja kepada saudara-saudara. Gereja hadir di tengah-tengah pergumulan jemaat melalui firman Tuhan. Saudara, kita melihat hal yang seperti demikian. Kasih diwujudkan dengan kehadiran, dan kehadiran itu ada berbagai bentuk, dan kita perlu kreatif di dalam menunjukkan kehadiran kita, saudara. Nah, kita lebih lanjut lagi. Kita melihat dalam ayat ini juga, kita akan belajar ada dua tujuan dari mengasihi. Nah, tujuan yang pertama adalah pemulihan relasi. Pemulihan relasi itu seperti apa, saudara? Apa maksudnya, saudara? Alkitab mengajarkan pada kita, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka yang terjadi adalah rusaknya hubungan, saudara. Rusaknya hubungan dengan Tuhan, rusaknya hubungan dengan sesama, dengan istrinya. Karena langsung Adam itu untuk membela dirinya, saudara. Untuk membenarkan dirinya, dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dia menyuruh saya minum, makan itu. Artinya, saudara, dia menyalahkan istrinya pada saat itu. Nah, ketika kita menunjukkan sikap membenarkan diri, menyalahkan pasangan kita, menyalahkan orang lain, bukankah itu adalah perbuatan merusak hubungan, saudara? Kita melihat, ya, keadaan tiada kasih itu adalah egois, mementingkan diri sendiri, membenarkan diri, serakah, mau menang sendiri, mengasihani diri. Saudara-saudara, ada banyak lagi arogan dan sebagainya. Saudara, hal-hal yang seperti ini adalah menunjukkan ketiadaan kasih, saudara. Kalau perbuatan yang bukan menunjukkan kasih itu, ini kita terapkan, saudara. Apa yang terjadi? Merusak hubungan pasti. Merusak hubungan. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar, saudara-saudara. Kasih itu hadir. Dia tidak merusak hubungan. Dia ingin memperbaiki hubungan. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk apa? Supaya melalui pengorbanan dari anaknya itu, dia dengan manusia dapat diperdamaikan. Itu tujuannya, saudara. Maka saudara-saudara, ketika Allah ingin memulihkan hubungan itu dengan manusia, ingin bangun hubungan itu kembali, yang rusak itu memperbaiki hubungan itu.
Bagaimana caranya, saudara? Kalau kita lihat, Allah memutuskan mengambil inisiatif. Itu yang Allah lakukan. Jadi saudara, mengutus anaknya adalah sebuah keputusan yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Dia tidak menunggu manusia. Dia berinisiatif, dia putuskan, dia berinisiatif untuk memperbaiki hubungan ini. Maka dia mengutus anaknya. Nah, waktu dia mengutus anaknya, bukankah itu adalah semacam investasi? Karena apa? Ini penuh dengan pengorbanan. Anak tunggalnya yang menjadi manusia itu akan mati di atas kayu salib untuk bisa memenuhi pendamaian, syarat pendamaian itu. Ini adalah sebuah pengorbanan yang besar. Dengan kata lain, ini sebuah investasi. Maka di sini saya mencatat adalah waktu kita ingin membangun sebuah hubungan atau memperbaiki sebuah hubungan, kita harus memutuskan terlebih dahulu mengambil inisiatif. Kita tidak boleh menunggu, saudara. Dan kita harus berinvestasi pada hubungan yang kokoh. Sama seperti Allah, sama seperti Yesus. Tujuan hidupnya bukan melayani, tujuan hidupnya adalah mati di atas kayu salib untuk itu. Dan itu fokusnya ada di sana. Dan dia berinvestasi di sana, saudara. Dan kita perlu, saudara-saudara, berinvestasi dalam membangun hubungan yang kokoh. Artinya ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Saudara, yang kita lihat bukan berhenti di sana saja. Yesus dengan disiplin menjalankannya. Dia taat sepenuhnya. Dengan disiplin dia taat pada perintah Bapaknya. Dengan disiplin dia memenuhi setiap nubuatan tentang Mesias. Dengan disiplin, bukan seenak-enaknya. Karena kasih di dalamnya ada keteraturan yang membuat orang itu akan berjuang dengan disiplin. Maka saudara-saudara, kita sudah melihat memutuskan berinisiatif, lalu berinvestasi dalam hubungan yang kokoh, lalu mendisiplinkan, mewujudkan itu. Nah, relasi itu di balik itu ada semangatnya seperti demikian. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kita melakukannya? Dan ini adalah, saya berpikir ini adalah hal-hal yang saya cantumkan adalah hal-hal yang penting untuk sebuah hubungan, saudara-saudara. Dalam membangun sebuah relasi yang baik, yang kuat, yang kokoh itu, saudara, yang pertama kita perlu menghargai orang lain. Dalam menghargai orang lain, kita belajarlah mendahulukan orang lain, saudara. Saya berpikir ini adalah hal yang penting, saudara. Kita jangan selalu ingin menjadi orang yang pertama seperti demikian. Kita belajar punya sikap rendah hati, kita bersedia untuk mendahulukan orang lain. Kita belajar untuk memberi respek kepada orang lain. Saudara ingat, saudara-saudara, kasih itu selalu ada penghormatan pada orang lain. Menghargai orang lain. Dan ketika orang itu tidak lagi bisa menghargai orang lain, dia sudah kehilangan kasih, saudara, tandanya. Maka saudara, kalau kita mau bangun relasi, tunjukkan sikap menghargai. Menghargai. Itu adalah satu hal yang begitu luar biasa. Orang yang menghargai, dia bersedia untuk kamu silakan dulu. Orang yang menghargai orang lain adalah ketika bersama-sama sedang naik bus, ada satu tempat duduk, dan dia tahu dia kuat untuk berdiri, dia berkata, silakan Pak, silakan Bu, silakan Kak duduk di sini. Ini menghargai. Kita harus belajar. Seorang anak muda melihat yang lebih dewasa, lebih tua, dia menghargai. Dengan memanggil dan sebagainya itu menghargai. Saudara, mulailah dengan belajar menghargai orang lain. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk memahami orang lain. Saudara, sering sekali kita ingin dipahami, dan kita merasa seluruh dunia tidak memahami saya. Aduh, betapa kasihani saya. Nah, orang yang seperti ini tidak mungkin bisa punya hubungan yang baik dengan orang lain. Itu baik pun karena dia punya keuntungannya sendiri, saudara. Tidak, saudara, kita harus membalik itu, saudara. Mari, saudara, kalau kita mau bangun relasi yang baik, yang kuat, yang kokoh, saudara, kita mulai belajar untuk mulai memahami orang lain. Waktu kita mulai mau memahami orang lain,
kita harus memberi waktu untuk orang itu. Dengan serius. Kita menganggap aku dan dia itu hubungan kita itu penting. Itu berharga. Karena hubungan kita berharga, maka saya investasikan waktu saya untuk kamu. Saya ingin mengerti kamu terlebih dahulu. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kamu, seperti apa yang kau pikirkan, seperti apa engkau merasakan kondisi seperti ini. Saya mau mendengar, saya mau memperhatikan, saya mau mengikuti engkau, dan saya akan mau masuk dalam duniamu. Saya ingin berempati pada engkau. Nah, saudara, itu memahami, saudara. Saudara, apa kekuatan dari memahami, saudara? Begitu dia sadar melihat, kita mau pahami dia, kita mau mengerti dia, saudara. Dia akan membuka pintu hatinya, saudara. Ketika kita berbicara pada dia, maka dia akan terbuka. Ketika kita mengeluarkan pendapat dia tidak merasa terancam, saudara. Sebab banyak orang ketika berpikir saya tidak dipahami, dia merasakan orang berbicara sedang menyerang dia. Maka dia menutup diri. Tetapi saudara-saudara, ketika dia merasakan kita ini bukan musuhnya ini. Karena pendekatan kita dalam memahami dia. Maka dia membuka dirinya. Kasih membuat kita melakukan pendekatan yang seperti demikian, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, berkomitmen menambah nilai pada orang lain. Saya berpikir ini penting sekali, saudara. Kasih itu bukan hadir dan lalu senang-senang bersama saja. Kasih ini adalah ada sesuatu yang diperjuangkan untuk orang lain, saudara. Kasih adalah membuat ketika kita bersama-sama, aku ada buat dia, adanya seperti apa? Dia bertambah nilainya. Dia menemukan potensi dirinya. Kenapa dia menemukan? Karena saya mengamati, saya mempelajari dia, saya memahami dia, saya melihat ada sesuatu yang unggul yang bisa dikerjakan. Ada sesuatu yang menguntungkan dia, yang membuat dia berhasil di masa depannya. Nah, waktu saya melihat itu, lalu saya mulai share kepada dia, lalu saya pun mencari caranya bagaimana supaya dia pun bisa mengembangkannya dengan segala hal yang ada. Saya coba mulai melayani dia dengan senang hati. Dengan senang hati, saudara. Kalau kita melayani seseorang dengan senang hati, dia akan merasakan, dia akan terkesan sekali, saudara-saudara. Dan pelayanan apa? Karena kita sedang ingin menolong dia menemukan dan mengembangkan potensi yang baru itu. Kita bilang, saya temani kamu ya. Pergi ke sana itu. Saya dapatkan data seperti ini. Oh, kamu ini. Kalau kamu lakukan ini. Kamu bersedia nggak? Saya akan berdukung. Bukan hanya di belakang, tapi di sampingmu berjalan bersama-sama. Saya percaya, saudara-saudara, ketika kita jalankan seperti ini, maka dia akan merasakan terberkati, merasakan kita adalah teman yang terbaik. Dan ketika dia sudah maju satu tahap, kita berkata, engkau memang teman, sahabat kamu yang luar biasa. Kita memuji kemajuannya secara wajar. Kita mengekspresikan, sering-sering ekspresikan penghargaan kepada dia atas perjuangannya dan usahanya. Saudara, kalau kita dapatkan seorang sahabat yang seperti ini, betapa bahagianya. Sebenarnya ini adalah cara-cara di dalam membangun. Di dalam membangun relasi satu dengan lain. Maka saya ingin mengajak kita, marilah saudara-saudara kita praktekkan hal ini. Saudara, di rumah kita. Buatlah hari ini berarti dengan menghargai orang lain. Dahulukanlah orang lain. Belajarlah memahami orang lain, jangan terus mau dipahami. Pahami dulu, baru dipahami. Maka berikan waktu kita untuk hubungan yang paling berharga itu adalah kita ingin bangun relasi itu. Kita anggap itu hubungan ini berharga. Kita harus menjadi kokoh. Maka kita kasih waktu itu. Hal yang seperti itu. Lalu kita hadir di sana, dan apa yang kita pikir kita bisa berbuat sesuatu sehingga orang ini dapat berkembang dan dapat bertumbuh atas kehadiran kita, presensi kita, kita melayani mereka. Saya percaya saudara, dengan cara yang seperti ini kita akan terus bertumbuh. Yesus 的爱
爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界播出爱。Nah, saudara-saudara, selanjutnya saudara saya mengajak kita masuk kepada poin yang kedua, saudara. Itu perubahan nasib. Loh, kenapa perubahan nasib, saudara? Tujuan mengasihi itu adalah menciptakan perubahan nasib, saudara. Seperti apa, saudara? Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita lihat frase yang terakhir itu adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari binasa menuju kehidupan yang kekal, bukankah itu adalah perubahan nasib, saudara? Alkitab menuliskan bahwa nasib manusia adalah binasa. Dia kehilangan hidup kekal. Kehilangan kekekalan itu, manusia nasibnya binasa. Saudara, sekaligus saya berpikir, ketika kita bahas ini, saya ingin memberi jawaban kepada saudara yang bertanya dari kelompok kecil Yehuda. Saudara-saudara, ada rangkaian pertanyaan-pertanyaan adalah satu sebenarnya, mulai dari bertanya tentang eskatologi, ya, sampai akhirnya di dalam pertanyaan terakhir itu tentang hukuman berat dan ringan pada pengadilan terakhir. Nah, saudara, saya berpikir saya ingin membicarakan bagian terakhir ini, hukuman berat dan ringan pada pengadilan terakhir itu. Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah kuberi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak mengajar dengan konsep yang demikian, saudara. Pengadilan terakhir tidak menentukan hukuman itu berat atau ringan. Tetapi dari berbagai tulisan di dalam Alkitab, itu adalah menunjukkan bahwa antara hidup yang kekal dan binasa, saudara. Jadi, di dalam pengadilan itu adalah penentuan apakah binasa. Itu bukan soal kadar ini. Kenapa demikian, saudara? Kalau kita merujuk pada tulisan dari Paulus di dalam surat Roma, saudara, yang jelas adalah Paulus berpendapat orang yang hidup di bawah murka Tuhan itu adalah orang yang menentang Tuhan secara terang-terangan. Tapi ada orang, sekelompok orang yang melihat itu memang salah, itu gak benar ini. Dan mereka mengecam perbuatan orang-orang tersebut. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, walaupun mereka setuju melakukan Taurat Tuhan, karena dalam hati mereka tertulis Taurat itu, atau mendapatkan Taurat yang tertulis itu.
Tapi saudara-saudara, bagi Paulus tidak seorang pun yang mampu dengan sempurna menjalankan Taurat itu. Bagi dia, pelanggaran kecil sekalipun, satu pelanggaran kecil sekalipun, itu sudah berarti melanggar seluruh Taurat Tuhan. Seperti setetes nila merusak susu sebelanggar. Artinya apa, saudara? Satu aja pelanggaran itu artinya adalah pelanggaran. Maka dalam konsep Kristen itu tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa yang adalah dosa, saudara. Dan juga tidak ada dosa putih atau dosa hitam. Bohong putih, bohong demi kebaikan. Saudara-saudara, tidak ada yang seperti ini. Dosa, bohong ya berdosa, bohong ya tidak benar gitu. Apapun motivasinya, itu tetap adalah tidak benar. Bohong ya bohong, saudara. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus dalam Roma pasal 3 mengatakan, setiap orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia lanjutkan dalam pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi dengan konsep yang seperti demikian, saudara-saudara, dalam pengadilan terakhir itu tidak menentukan hukuman itu berat atau ringan. Yang ada, ini adalah soal binasa. Binasa ini merujuk pada Wahyu pasal yang ke-20 adalah kematian kedua, saudara. Di mana maut dan kerajaan iblis dibuang, dicampakkan ke dalam lautan api, saudara. Entah kita mau menafsirkan lautan api secara harafiah atau sebagai satu kiasan, yaitu adalah sebuah penafsiran. Tapi yang jelas adalah, saudara-saudara, ini adalah menunjukkan kebinasaan. Dilenyapkan di tempat itu. Saudara, ini nasib manusia. Bahwa manusia akan binasa. Dan kalau Allah tidak turun tangan, maka manusia adalah hidupnya, nasibnya mati. Oleh karena kasihnya itulah dia memberikan anaknya yang tunggal datang. Supaya apa? Supaya melalui dia manusia itu punya pengharapan hidup yang kekal. Disinilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kasih itu hadir, dia membawa satu perubahan dalam kehidupan. Dari binasa menuju kehidupan yang kekal. Nah, sama seperti saudara-saudara, ketika kita mau menghidupkan kasih yang seperti demikian dalam kehidupan kita, kita harus sadar bahwa kehadiran kasih di tengah-tengah keluarga kita atau dimanapun kita berada adalah membawa sebuah perubahan. Perubahan nasib, binasa pada kekal, yang lemah menjadi kuat, yang bermasalah ditemani supaya bersama-sama menyelesaikan masalah. Karena kasih membuat sebuah perubahan yang terjadi. Sebuah penghiburan terjadi di dalamnya. Saudara, biarlah saya mengajak kita kembali membaca ayat ini bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. 宝贵是这地大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是这地救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。 Saudara, saya mengajak kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kami, sehingga telah mengaruniakan anakmu yang tunggal Yesus Kristus datang dalam dunia untuk menebus kami, menyelamatkan kami. Sungguh kami rindu untuk bisa menghidupkan kasih Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk membawa berita
gembira, sukacita kepada orang lain bahwa Engkau datang untuk menebus kami, merubah nasib kami yang harusnya binasa menjadi beroleh hidup yang kekal. Kami rindu juga ya Tuhan, kami dapat membawa kasih-Mu kepada orang-orang dalam keluarga kami, teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, supaya kami tahu bagaimana membangun hubungan yang baik, karena kami tahu kasih itu yang sejati. Ketika hadir, dia akan memulihkan relasi. Tuhan, tolonglah Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu supaya kami dapat tahu bagaimana caranya untuk bisa membangun sebuah relasi yang baik dan yang kokoh di tengah-tengah keluarga kami, dalam pergaulan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami tidak bosan-bosannya dan terus-menerus berdoa, supaya seluruh manusia di muka bumi ini diberikan kekuatan untuk dapat menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Khusus untuk bangsa kami di masa lebaran ini, dengan banyak orang yang kembali ke kampung masing-masing, ya Tuhan kami serahkan. Sungguh kami ada kekhawatiran terhadap penyebaran yang tidak terkontrol dari virus corona ini ya Tuhan. Mohon Tuhan menolong dan turut bercampur tangan di dalamnya, sehingga setiap bangsa kami diberikan hikmat untuk menghadapi ini dan tahu bagaimana menghidupkan sebuah new normal dalam kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan gereja kami dan tangan Tuhan. Engkau terus memberikan pimpinan di dalam tangan Tuhan, supaya gereja ini terus dapat memberitakan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk para hamba Tuhan yang melayani di dalamnya. Engkau pakai, Engkaulah yang menyentuh mereka. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk tahu bagaimana berjuang, untuk bisa memuliakan Engkau, bisa eksis di dalamnya. Dan kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dalam menghadapi banyak tantangan-tantangan yang ada. Bukan hanya karena pembatasan fisik saja, tetapi juga terdampak dalam banyak segi kehidupan. Mohon Tuhan yang menolong dan memulihkan kembali, turut bercampur tangan di dalamnya. Biarlah kasih-Mu boleh disebarkan oleh setiap orang Kristen dimanapun mereka berada. Inilah kerinduan hati kami. Kiranya Tuhan menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada keesokan hari. Mari kita membuat hari-hari kita menjadi hari yang berarti. Shalom. Selamat malam.